Baik, perkenalkan, nama saya Lola Gloria Listi, mahasiswa dari Stikes Sokainsan. Di sini saya akan menjelaskan tentang SHP cara pencegahan penularan HIV/AIDS pada orang dengan risiko tinggi. Pengertian HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius yang disebut AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Pendidikan kesehatan yang dilakukan mengenai bagaimana cara pencegahan penularan HIV/AIDS, yaitu melakukan penyuluhan kesehatan selama 45 menit sampai 1 jam mengenai penjelasan tentang cara pencegahan penularan HIV/AIDS. Kemudian setelah dilakukan penyuluhan kesehatan, diharapkan masyarakat mampu menjelaskan bagaimana cara pencegahan penularan HIV/AIDS dengan baik dan benar. Metode komunikasi yang digunakan adalah secara langsung, dan metode yang digunakan dalam diskusi yaitu komunikasi dengan cara ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah LCD, video, PPT, dan leaflet. Selanjutnya menggunakan evaluasi kognitif dan psikomotor. Evaluasi kognitif menggunakan model informal, yaitu dengan model repetisi atau pengulangan ataupun menanyakan kembali materi. Sedangkan evaluasi psikomotor merupakan mengukur tingkat keterampilan yang dikuasai saat meredementasikan. Etiologi HIV/AIDS. Penyebab timbulnya penyakit AIDS belum dapat dijelaskan sepenuhnya. Tidak semua orang terinfeksi virus HIV ini terjangkit penyakit AIDS, menunjukkan bahwa ada faktor-faktor lain yang berperan di sini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa HIV secara terus-menerus memperlemah sistem kekebalan tubuh dengan cara menyerang dan menghancurkan kelompok sel-sel darah putih, yaitu sel T helper. Tanda dan gejala HIV/AIDS. Tahap 1, HIV akut. Pada infeksi primer atau HIV akut, biasanya gejala yang timbul adalah gejala mirip flu seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, ruam kulit, sakit tenggorokan, dan pembengkakan kelenjar pada leher. Tahap yang kedua, infeksi klinis laten atau HIV kronis, HIV inaktif dan atau dorman, yaitu terjadi pada beberapa kasus adalah terjadinya pembengkakan kelenjar getah bening tapi tidak ada gejala khusus atau bahkan tanpa gejala, sehingga kadang disebut sebagai infeksi HIV asimptomatis. Tahap 3 yaitu AIDS. Pada tahap ini penderita dapat mengalami berbagai infeksi secara berulang. Gejalanya antara lain berkeringat pada malam hari, demam berulang, diare kronis, bintik putih atau lesi yang terus-menerus pada lidah atau infeksi jamur rongga mulut, keletihan yang terus-menerus, berat badan turun, ruam kulit atau benjolan, sesak napas, selalu merasa lemah, dan mudah marah atau depresi. Cara penularan HIV/AIDS. Cara penularan HIV pada umumnya, HIV dapat ditularkan melalui cairan tubuh, termasuk darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu yang terinfeksi HIV. Beberapa metode penularan HIV yang dapat terjadi antara lain sebagai berikut, yaitu hubungan seksual, penggunaan jarum suntik selama kehamilan, persalinan, atau menyusui, transfusi darah. Cara mengetahui seseorang yang telah terinfeksi HIV/AIDS. Untuk mengetahui seseorang yang tertular atau tidak dapat melakukan tes HIV dapat dilakukan paling cepat 3 bulan setelah terinfeksi. Jika seorang merasa telah melakukan aktivitas yang berisiko HIV, sebaiknya segera memeriksa diri ke dokter untuk melakukan tes. Penanganan dini dan cepat akan menyelamatkan penderita dari keganasan virus ini. Tipe HIV ada 2, yaitu HIV tipe 1 merupakan hasil evolusi dari simian imunodefisiensi virus, sedangkan tipe 2, HIV lebih sulit menular, menimbulkan fase AIDS yang lebih panjang dari HIV tipe 1. Cara pencegahan penularan HIV/AIDS yaitu menghindari seks bebas, jangan menggunakan jarum bergantian, menggunakan kondom ketika melakukan hubungan seksual, perhatikan luka yang terbuka, lakukan pemberian vaksin hepatitis A dan hepatitis B.
Terima kasih, sekian dari penjelasan yang dapat saya berikan.